Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu uji statistik yang sering digunakan dalam penelitian kesehatan, pendidikan, maupun ilmu sosial, yaitu uji McNemar. Uji ini sangat penting ketika kita ingin mengetahui apakah terjadi perubahan signifikan pada dua kondisi yang diukur pada subjek yang sama, misalnya sebelum dan sesudah perlakuan, atau dua metode yang dibandingkan pada kelompok yang sama. Di sini kita akan membahas tentang definisi uji McNemar, tujuan McNemar, syarat McNemar, rumus McNemar, tahap-tahap yang akan dilakukan, dan terakhir kita akan melakukan simulasi pada Excel dan SPSS. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, ada definisi uji McNemar. Ini adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data nominal berpasangan untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara dua pengukuran, seperti sebelum dan sesudah perlakuan. Pembahasan kedua ada tujuan McNemar. Poin pertama, untuk menguji hipotesis komparatif pada dua sampel berpasangan, yaitu mengetahui apakah hasil berbeda secara signifikan antara dua kondisi pada peserta yang sama. Poin kedua, data bersifat dikotomi atau dua kategori. Ini hanya untuk dua kemungkinan jawaban saja, contohnya setuju atau tidak setuju. Poin ketiga, ada sampel yang sama diukur dua kali dengan pretest atau post-test. Objek penelitian tidak boleh berbeda. Yang dibandingkan adalah perubahan pada orang yang sama. Pembahasan selanjutnya ada syarat McNemar. Poin pertama, data berupa nominal atau kategori 2x2. Data ini dibuat dalam bentuk tabel silang, 2 baris dan 2 kolom. Poin kedua ada sampel berpasangan atau dependen. Pengukuran ke-1 dan kedua berasal dari subjek yang sama, bukan kelompok berbeda. Poin ketiga, menggunakan frekuensi, bukan rata-rata. Yang dihitung adalah jumlah orang dalam setiap kategori, bukan nilai per individu. Pembahasan selanjutnya ada rumus McNemar. Uji McNemar digunakan untuk menganalisis perubahan pada data berpasangan, terutama ketika setiap responden dinilai dua kali, misalnya sebelum dan sesudah perlakuan. Data ditambahkan dalam tabel kontingensi 2x2 yang berisi 4 sel. Contoh tabelnya: A tetap positif, B berubah dari positif ke negatif, C berubah dari negatif ke positif, dan D tetap negatif. Nilai yang paling penting adalah B dan C, karena perubahan hanya terjadi pada dua sel tersebut. Rumus McNemar menghitung apakah perbedaan antara B dan C cukup besar untuk dianggap signifikan secara statistik. Jika jumlah sampel besar N lebih besar dari 25, digunakan rumus standar. Sedangkan jika sampel kecil digunakan continuity correction agar hasil lebih akurat. Uji ini mengikuti distribusi chi-square dengan derajat kebebasan 1. Pembahasan selanjutnya ada tahap McNemar. Yang pertama, menentukan hipotesis. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada hasil sebelum dan sesudah perlakuan. Artinya, perubahan yang terjadi dianggap hanya kebetulan. Sebaliknya, hipotesis alternatif atau HA menyatakan bahwa ada perubahan yang signifikan setelah perlakuan. Penyusunan hipotesis ini penting karena akan menentukan interpretasi akhir dari perhitungan uji McNemar. Tahap yang kedua, menentukan nilai signifikansi. Setelah hipotesis disusun, langkah berikutnya adalah menentukan nilai signifikansi. Yang umumnya digunakan adalah 0,05. Nilai ini menjadi batas untuk memutuskan apakah perubahan yang ditemukan secara statistik dianggap signifikan atau tidak. Jika nilai chi-square hasil perhitungan lebih besar dari nilai kritis pada signifikansi 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat perubahan nyata pada hasil sebelum dan sesudah perlakuan. Tahap selanjutnya yaitu kriteria pengujian hipotesis. Jika X hitung lebih kecil dari X tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika X hitung lebih besar dari X tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Tahap selanjutnya, perhitungan menggunakan Excel. Setelah tabel disusun, perhitungan dapat dilakukan di Excel. Excel memudahkan proses perhitungan karena kita hanya perlu memasukkan nilai B dan C ke dalam rumus McNemar yang tersedia. Dengan formula yang tepat, Excel akan menghasilkan nilai chi-square secara otomatis sehingga proses perhitungan menjadi cepat dan meminimalkan kesalahan manual. Tahap akhir adalah melakukan uji McNemar menggunakan SPSS untuk memastikan hasil yang akurat dan profesional. SPSS menyediakan fitur khusus untuk data berpasangan sehingga analisis lebih terstruktur.
dengan memasukkan data sesuai tabel 2x2 dan memilih prosedur McNemar. Program akan memberikan nilai chi-square dan signifikansi p-fold. Hasil ini dapat dibandingkan dengan output Excel untuk memastikan konsistensi dan menentukan apakah perubahan terjadi signifikan atau tidak. Selanjutnya kita akan masuk ke simulasi Excel dan SPSS. Sekarang kita masuk pada uji McNemar menggunakan Excel. Nah, disajikan contoh soal sebagai berikut, bisa sama-sama kita lihat. Lalu dari soal tersebut kita tentukan hipotesis yang akan kita gunakan, yang dimana H0 itu tidak terdapat perubahan motivasi belajar peserta didik setelah mengikuti pelatihan study skill. Sedangkan HA-nya itu terdapat perubahan motivasi belajar peserta didik setelah mengikuti pelatihan study skill dengan taraf signifikasi yaitu 0,05. Kemudian kita buat data dari jumlah responden dan nilai responden sebelum dan setelah mengikuti study skill, yang dimana jumlah responden itu ada 50 dan ini adalah data sebelum dan data setelahnya dengan keterangan motivasi rendah itu datanya dilambangkan dengan nilai 0, lalu motivasi tinggi itu lambangnya 1. Kemudian kita dapatkan lagi data motivasi sebelum dan sesudah mengikuti study skill. Motivasi tinggi sebelum mengikuti study skill, lalu setelah mengikuti study skill motivasinya tetap tinggi, itu ada berjumlah 11 responden, yang dimana ini dilambangkan dengan huruf A, yaitu motivasi tinggi tetap tinggi. Lalu motivasi tinggi lalu setelah mengikuti study skill motivasinya menjadi rendah, itu ada 5 responden yang dilambangkan dengan huruf B, motivasi tinggi menjadi rendah. Kemudian ada motivasi yang sebelumnya rendah, setelah mengikuti study skill motivasinya menjadi tinggi, itu ada 21 responden, yang dimana ini dilambangkan dengan huruf C, yaitu motivasi rendah menjadi tinggi. Dan terakhir ada motivasi rendah sebelum mengikuti study skill kemudian tetap rendah, itu ada 13 responden yang dilambangkan dengan huruf D, motivasi rendah tetap rendah. Kemudian kita masuk pada perhitungan X hitung. Nah, di sini kita hitung menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat, kita menggunakan rumus ini karena jika ditotalkan antara jumlah responden yang mengalami perubahan itu melebihi 25. Nah, langsung kita masukkan sama dengan untuk menghitung nilai mutlak itu menggunakan rumus ABS. Langsung kita masukkan saja ABS, lalu masukkan jumlah B yaitu 5, yaitu motivasi tinggi menjadi rendah. Nah, kita masukkan, lalu kita kurangi dengan nilai mutlak dari C, yaitu motivasi rendah menjadi tinggi. Nah, kita masukkan juga, lalu kita tutup kurung lagi, kemudian kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan nilai B ditambah nilai C. Kita masukkan, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, didapatkan nilai sebagai berikut. Lalu kita lanjut pada nilai DB. Bisa dilihat pada rumus di samping. Nilai DB kita dapatkan dari jumlah baris dikurang 1 lalu dikali jumlah kolom dikurang 1. Seperti yang kita bisa lihat bahwa jumlah kolom dan baris itu ada 2. Jadi langsung kita masukkan saja. Tutup kurung, 2 dikurang 1, lalu tutup kurung lagi, dikali, buka kurung, jumlah kolom 2 dikurang 1, lalu kita enter. Dapatkan jumlahnya itu 1. Lalu kita masuk pada perhitungan X tabel. Nah, menggunakan rumus sebagai berikut. Kita masukkan, sama dengan Cin. Nah, yang ini kita klik 2 kali, lalu kita masukkan nilai probability atau taraf signifikasi, yaitu 0,05. Kemudian masukkan nilai DB-nya, yaitu 1. Kita klik, oke, lalu kita enter. Nah, didapatkan nilai sebagai berikut. Kemudian kita masuk pada keputusan, yang dimana menggunakan rumus sama dengan if
masukkan logical testnya. X hitung lebih kecil dari X tabel. Lalu titik koma dan kita berikan tanda kutip. Nah, masukkan hipotesis yang telah kita tentukan, yaitu H0 diterima dan HA ditolak. Lalu kita beri tanda kutip lagi dan titik koma lagi, lalu kutip lagi dan masukkan hipotesis sebaliknya, yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Lalu kita kutip lagi dan kasih kurung lalu enter. Maka didapatkan yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya sesuai dengan hipotesis yang kita gunakan, berarti terdapat perubahan motivasi belajar peserta didik setelah mengikuti pelatihan study skill. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi terkait uji McNemar menggunakan Excel. Selanjutnya kita lanjutkan dengan uji SPSS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, selanjutnya untuk uji SPSS, yang pertama ialah pada bagian kolom name kita isi sebelum. Nah, selanjutnya pada bagian desima kita nolkan. Nah, pada bagian label kita buat sebelum studi skill. Nah, untuk values-nya kita bikin untuk pada values pertama, untuk value angka 0 pada values 0 kita buat label values 0 kita buat motivasi rendah. Tekan add. Lalu untuk values 1 kita bagi label motivasi tinggi. Nah, kita tekan add lagi, lalu kita tekan OK. Nah, untuk kolom kedua pada name kita buat setelah. Bagian desimalnya kita bikin angka 0 sampai 0 lagi, baru labelnya kita buat setelah studi skill. Nah, pada valuesnya karena sama, kita tekan copy lalu kita paste pada kolom kedua. Setelah ini, kita bisa lihat di data view, kolom tersebut sudah berubah dan terisi jadi sebelum dan setelah. Nah, langkah selanjutnya kita akan pergi ke Excel yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, kita tinggal kita blok bagian sebelum pada kotak pertama, kita copy. Lalu kita paste di kotak sebelum. Ctrl V. Lalu kembali lagi ke kotak Excel. Kita tekan, kita blok sebelum pada kotak keduanya. Ctrl C. Lalu kita copy, kita pindahkan ke sebelum setelahnya. Oke. Nah, setelah ada nilai sebelum, selanjutnya kita melanjutkan dengan nilai pada nilai setelah. Nah, tinggal kita blok kolom setelah, kita copy, kita paste,
Lalu yang keduanya juga gitu juga. Kita blok. Lalu kita pastekan. Nah, setelah sudah ada dua nilai ini, masuk ke bagian analisis. Nah, untuk bagian analisis, kita tekan klik analisis, kita pilih non-parametric test, lalu kita ke legacy dialog, baru kita tekan to related sample. Nah, setelah itu kita klik sebelum studi skill ini kita arahkan ke variabel pertama. Lalu untuk variabel kedua kita masukkan setelah studi skill. Nah, pada tes tipe kita memilih MC Neymar. Kita hapus pada bagian Will Kosan ini. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya sudah ada hasilnya, terdapatlah hasilnya. Nah, untuk bagian hasil teman-teman sendiri bisa lihat ya teman-teman, antara bagian Excel dan SPSS ini sangat sama. Nah, untuk motivasi rendah dan setelah studi skill tetap rendah bisa diarahkan angka 13. Nah, pada Excel juga dituliskan motivasi rendah ke data 2 yang setelah motivasi rendah tetap rendah angkanya 13. Lalu pada motivasi rendah lalu pada setelahnya studi skill motivasinya naik angkanya 21. Nah, teman-teman juga bisa lihat pada Excelnya motivasi rendah ini datanya setelahnya 21 karena menjadi tinggi. Lalu untuk motivasi tinggi teman-teman bisa lihat di sini angka 5. Nah, dan sama juga seperti sebelumnya yang motivasi tinggi itu menjadi motivasi rendah, angkanya tetap 5 pada bagian Excel. Lalu untuk bagian motivasi tinggi setelah studi skill tetap tinggi itu angkanya 11. Nah, sama ya teman-teman. Lalu untuk tes statistiknya pada sebelum studi skill dan setelah studi skill nilai yang didapatkan adalah 50. Hal ini sama seperti Excelnya yaitu respondennya berjumlah 50. Nah, ini bisa dikatakan berarti nilai Excel dan SPSS-nya sama ya teman-teman. Lalu untuk memindahkan nilai SPSS ini ke Excel, caranya yang pertama klik, lalu kita copy. Nah, setelah tercopy, kita klik pada kolom Excel, baru kita tekan Ctrl V. Nah, di sini otomatis kopian kita tadi sudah tercopy. Lalu kita copy juga pada tes statiknya. Kita tekan kolom, lalu kita Ctrl V. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya. Nah, demikianlah teman-teman untuk uji SPSS dan dari uji MC Neymar.